perceraian antara Paula Verhoeven dengan Baim Wong. Perceraiannya ini telah diputuskan atau dibacakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Setelah putusan ini, ada hal yang dilakukan oleh Paula Verhoeven sebagai termohon, yaitu datang ke Komisi Yudisial. Pelaporan ke Komisi Yudisial ini berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik dalam proses persidangan perceraian dengan Baim Wong, khususnya terkait pernyataan hakim yang menyebutkan adanya orang ketiga sebagai penyebab perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokatan Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang perceraian antara Paula Verhoeven dengan Baim Wong. Nah, sahabat-sahabatku, perceraiannya ini telah diputuskan atau dibacakan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, sahabat-sahabatku, setelah putusan ini, ada hal yang dilakukan oleh Paula Verhoeven sebagai termohon, yaitu datang ke Komisi Yudisial. Pelaporan ke Komisi Yudisial ini berkaitan dengan adanya pelanggaran kode etik dalam proses persidangan perceraian dengan Baim Wong, khususnya terkait pernyataan hakim yang menyebutkan adanya orang ketiga sebagai penyebab perceraian. Nah, sahabat-sahabatku, kita memaklumi sepertinya kalau penyebab perceraiannya itu artian misalnya membangkang terhadap suami atau pergi tanpa izin suami, mungkin atau sepertinya hal itu diterima oleh Paula. Tapi kalau nususnya itu dalam pengertian ada orang ketiga, inilah tentunya yang ditolak oleh Paula. Sehingga Paula mengatakan bahwa dia tidak selingkuh atau dia punya orang ketiga. Dan dia pernah menyatakan juga bahwa dalam persidangan tidak ada pembuktian tentang adanya orang ketiga ini. Kemudian sahabat-sahabatku, menurut kuasa hukumnya Alphonse Kurnia Palma, bahwa laporan ke Komisi Yudisial ini ada 3. Yang pertama terkait perilaku di persidangan, tentu ini tentang perilaku hakimnya ya sahabat-sahabatku, di mana persidangan itu ada 3 hakim, yang satu ketua, yang kedua adalah anggota dari majelis hakim tersebut. Yang kedua yaitu tentang pembukaan sidang yang dianggap mendadak dan tak sesuai dengan sepakatan. Tentunya sebagai sesama pengacara antara tergugat dan tergugat atau pemohon dengan termohon, biasanya sudah ada kesepakatan-kesepakatan bagaimana bentuk sidangnya ini. Apalagi sahabat-sahabatku, sekarang ini udah zamannya IKOR, jadi dalam persidangan itu yang datang itu biasanya sidang mediasi, sidang pertama, kemudian sidang saksi-saksi, dan tahapan sidang lainnya seperti jawaban gugatan, replik, duplik, kesimpulan, dan keputusan biasanya itu disampaikan dengan IKOR. Jadi para pihak tentunya tidak harus datang ke pengadilan. Jadi kalau yang seharusnya lewat IKOR tetapi datang juga ke pengadilan, itu juga betul harus dipertanyakan. Kecuali memang itu ada kesepakatan antara 2 pihak yang sedang bersengketa atau kesepakatan antara kuasa hukum pemohon dengan kuasa hukum termohon. Kemudian Alphonse juga menyatakan yang ketiga adalah soal penyampaian perkara ke publik. Yang disoroti adalah pernyataan hakim yang menjabarkan alasan perceraian Paula dan Baim, termasuk adanya orang ketiga. Jadi sebenarnya tugas hakim tidak perlu lagi menyampaikan atau mendetailkan atau seolah-olah membacakan kembali. Cukup hakim dan atau majelis hakim membuat salinan putusan, kemudian sampaikan, itu saja. Jadi hakim tidak perlu lagi mengurai-ngurai yang ada di salinan putusan, karena itu juga adalah
hasil pertimbangan yang dia buat sendiri. Inilah sahabat-sahabatku yang dimasalahkan oleh Paula dan tim hukumnya. Jadi sebenarnya sekali lagi yang dipermasalahkan sepertinya bukan cerainya itu, tapi sebab bercerainya itu yang Paula Verhoeven itu tidak setuju. Nah, sahabat-sahabatku, apakah perjuangan Paula mengajukan laporan kepada Komisi Yudisial akan berhasil? Tentu sahabat-sahabatku, KY telah banyak memeriksa hakim-hakim di Indonesia ini. Ada kemungkinan juga sahabat-sahabatku laporan Paula terhadap KY ini akan dikabulkan. Kemudian juga sahabat-sahabatku, tak lupa Paula juga bisa menyampaikan banding untuk menolak putusan dari pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan banding ini juga merupakan suatu hak yang dapat dilakukan oleh Paula untuk melawan putusan yang telah dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.